Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali Sherin Deristy kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau udah ada di program podcast TV Show TV Muhammadiyah, kita pasti bakalan ngobrol seru panjang lebar selama 1 jam ke depan. Ngobrolin apa? Tentu aja ngobrolin yang penting, segala sesuatu yang viral, segala sesuatu yang bermanfaat. Dan seperti biasa juga, kalau udah di podcast TV Show, saya nggak mungkin sendiri. Kali ini saya sudah bersama 2 orang narasumber saya, yang satu berada di Jakarta, yang satu ada di Makassar. Saya mau menyapa dulu kedua narasumber saya. Ada Kak Ian yang ada di Jakarta. Assalamualaikum Kak Ian. Waalaikumsalam Mbak Reni. Kak Ian, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Reni. Alhamdulillah baik ya. Nah, tadi udah nyapa yang ada di Jakarta, saya mau menyapa yang di Makassar, yang jauh. Ada Kak Kyukyu di sana. Halo Kak Kyukyu. Halo Kak Reni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana? Untuk saat ini gerah banget. Masih musim panas banget ya berarti kalau di sana ya? Iya Kak, nggak pernah hujan di sini Nggak pernah malahan. hujan. Wah, di Jakarta lagi sering hujan nih. Oke, nah ini kenapa ada Kak Ian sama Kak Kikyu di sini? Karena pada hari ini kita akan membahas tentang sahabat Indonesia Berbagi atau yang disingkat SIGI. Nah, sebelum kita membahas panjang lebar tentang apa sih sahabat Indonesia Berbagi, saya mau nanya langsung ke Kak Ian nih, seputar tentang sejarah. Kita mundur ke belakang banget nih Kak Ian. Saya pengen tahu dong Kak, sebenarnya SIGI ini, sahabat Indonesia Berbagi ini, udah ada dari kapan sih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau dari kapan itu, kalau bicara sejarah ya sebenarnya ada yang kita bilang sesepuh nih Mbak. Seharusnya beliau-beliau ini yang jelasin nih sejarah SIGI. Tapi kalau dari cerita dari sesepuh-sesepuh kita itu, yang kita sebut sesepuh itu, SIGI itu saya agak lupa sebenarnya terbentuk kapan, tapi itu kalau nggak salah ya Mbak, itu dari 2012. Jadi memang berawal dari sebuah komunitas pecinta salah satu buku, sampai akhirnya dari situ komunitas tersebut sering ngadain kegiatan sosial, dan akhirnya ada beberapa teman-teman kita yang kita sebut sesepuh itu, waktu di Bandung mereka coba untuk menggagas sebuah ide. Wah, kayaknya kita nggak bisa nih kalau pakai nama komunitas ini gitu. Kita mungkin bisa bikin komunitas sendiri. Akhirnya terciptalah yang disebut dengan Sahabat Indonesia Berbagi. Jadi memang itu kalau nggak salah sekitar 2011-2012. Oke, berarti kurang lebih 8 sampai 9 tahun yang lalu SIGI ini udah ada, komunitas yang luar biasa ini udah ada. Nah, aku pengen ke Kak Kikyu yang ada di Makassar. Jadi Kak Kikyu ini adalah koordinator regional Makassar. Kalau tadi Kak Ian adalah koordinator regional Jabodetabek. Nah, kalau di Makassar sendiri, tadi kan sebenarnya kalau di liputan itu aku ngambil VT tayangan garis besar kegiatan yang ada selama ini di SIGI. Kalau di Makassar sendiri, kegiatan yang paling terakhir dilakukan itu kapan Kak, dan berupa apa kegiatannya? Kalau yang terakhir sih kolaborasi sama sebuah yayasan masjid untuk pembangunan masjid di pelosok. Itu berlangsung sampai sekarang sih. Kalau Kak Kiki sendiri kalau boleh tahu udah bergabung berapa lama berarti di SIGI Kak? Ntar Kak, suaranya putus-putus. Oke, berarti aku ke Kak Ian aja kalau kayak gitu. Aku pengen tahu juga, penasaran sama Kak Ian. Kak Ian ini kan udah dari tahun 2011-2012, berarti kurang lebih 8 sampai 9 tahun. Kak Ian sendiri udah bergabung berapa lama nih Kak di SIGI sendiri, dan kenapa sih tertarik gitu untuk bergabung? Kalau saya dari 2012 itu sebenarnya sudah ikut kegiatan, berawal dari sebuah kegiatan waktu itu nyari open volunteer. Kebetulan SIGI open volunteer buat kegiatan Segi Lima yang kedua. Jadi Segi Lima itu kegiatan berbagi di bidang pendidikan. Nah itu karena saya juga kuliah di jurusan pendidikan, jadi pengenlah coba untuk berbagi terkait pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dan di situ pertama kali saya benar-benar ikut kegiatan SIGI, yaitu Segi Lima generasi kedua waktu itu di Cakung.
Oke, nah awal yang bikin paling tertarik itu sebenarnya karena memang backgroundnya Kak Ian gara-gara kuliah jurusan pendidikan tuh saya kira ya udah deh ini ada komunitas luar biasa gitu akhirnya gabung atau ada hal lain lagi Kak selain itu Kak? Satu itu, dan kedua memang kebetulan ada beberapa teman juga yang memang sudah gabung terlebih dahulu dan waktu itu diajak. Jadi memang karena kalau Sigi itu base-nya berdasarkan hubungan pertemanan ya. Jadi satu teman mengajak teman yang lain, begitupun nanti seterusnya. Jadi kayak MLM sebenarnya, Mbak. ML dalam hal positif ya. Memang saya tertarik aja gitu. Jadi waktu itu ada yang bilang moto kita kan bergerak ketika tergerak ya Mbak ya. Jadi ada banyak orang yang mungkin dalam hatinya ketika melihat sebuah satu fenomena yang mungkin menarik atau mungkin perlu dibantu gitu. Nah itu biasanya cuma tergerak doang Mbak, tapi nggak bisa bergerak. Nah Sigi ini mencoba untuk memfasilitasi bahwasanya kita bisa loh bergerak dari hal-hal yang kecil gitu, yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya nggak cukup tergerak gitu. Jadi kita juga harus bergerak, dan waktu itu merasa terpanggil banget dengan moto bergerak ketika tergerak yang selalu digaungkan sama teman-teman Sigi. Oke, ingat gak sih waktu tahun 2012, walaupun ini 8 tahun lalu gitu, kegiatan pertama yang tadi dalam bidang pendidikan itu kegiatannya dalam hal apa? Dalam hal mengajarkah anak-anak atau seperti apa? Dan waktu itu ingat gak baru berapa relawan yang bergabung? Oke, kalau untuk yang kegiatan yang pertama kali saya ikuti Segi 5 generasi kedua itu ya, itu memang kegiatan rutin setiap tahun itu ada. Kita selama kurang lebih 4 bulan untuk memberikan pendidikan yang sebenarnya fokus di pendidikan karakter ke anak-anak yang kaum marginal yang memang membutuhkan. Nah sebenarnya itu yang sekarang alhamdulillah sudah berlangsung sampai generasi ke-6 kalau nggak salah. Jadi itu generasi kedua memang fokusnya di pendidikan. Kita selama 4 bulan memberikan sebuah pendidikan karakter yang kita sih berharapnya itu bisa jadi modal buat anak-anak bagaimana nanti anak-anak tersebut di kehidupan sehari-harinya. Karena yang kita bantu, yang kita berikan pendidikan karakter itu memang anak-anak yang waktu yang saya ikuti pertama kali itu anak-anak dari rumah singgah yang waktu itu tempatnya kebakaran, terus akhirnya pindah ke rumah susun. Jadi kita mengajarnya di rumah susun tersebut. Wah, itu kayak aku udah bisa membayangkan gimana serunya 8 tahun lalu gitu memulai sebuah komunitas positif, dan Kak Ian berada di situ jadi salah satunya. Ingat nggak Kak waktu itu ada berapa relawan total yang bantu? Relawan berapa ya? Saya agak lupa sih, tapi mungkin ada sekitar yang aktif itu memang sekitar belasan ya. Yang jadi memang itu programnya setiap hari Minggu kita ke rumah susun tersebut, dan itu sekitar belasan orang yang memang hadir. Tapi biasanya memang kalau lagi ada acara khususnya, biasanya kan selain ada setiap minggu itu biasanya kita juga ngajak anak-anak tersebut jalan-jalan. Nah ketika jalan-jalan tersebut biasanya kita butuh banyak relawan, itu bisa sampai puluhan sih yang hadir. Oke, wah itu tadi dari salah satu cerita gimana awal mula Kak Ian bergabung dan apa kegiatan pertama Kak Ian. Nah saya juga masih penasaran sama Kak Kikyu, tapi kita ngobrol nanti aja di segmen 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.